materi qiraat Quran dan ilmu tajwid yang disusun oleh Haris Abdullah, nomor NPM 2101/2019. Yang pertama, saya menjelaskan tentang pendahuluan. Al-Quran merupakan suatu petunjuk hidup bagi umat manusia dan selalu dipelajari dari sejak zaman dahulu hingga zaman sekarang, dan memiliki berbagai macam aspek, dari mulai aspek turunnya sejarah, pembukaan hingga penafsiran, dan memiliki berbagai kandungan makna sampai gramatika hingga dan cara membacanya sesuai dengan qiraat. Al-Quran itu sendiri membawakan hujah dan begitu jelas kemaslahatannya tentang bagaimana kehidupan manusia dan mengatur kehidupan manusia dan memiliki jalan yang lurus. Dan Al-Quran bisa dikatakan satu-satunya kitab yang masih terjaga kesuciannya dan keautentikannya, mulai dari bagaimana cara proses pewahyuannya dan bagaimana cara pengajarannya, menyampaikan dan meriwayatkan, dan hanya bisa dilakukan melalui hafalan tradisi orang. Itu juga termasuk dalam proses transisi terhadap dengan mutawatir dan musnad, dari melalui generasi ke generasi yang ada, sehingga menjamin dari keaslian dan keutuhan dalam menjaga kontekan dalam Al-Quran. Dalam pembahasan, yaitu luasnya wilayah bagian Islam, dan menjadi alasan bahasanya para sahabat dan tabi'in mempelajari Al-Quran hingga berbagai kota dan bisa menyebarkan isu dari berbagai macam qiraat, sehingga membuat perbedaan qiraat satu antara yang lainnya bisa bertambah lebih besar hingga diriwayatkan tidak bisa dipertanyakan lagi. Agar para ulama membuat penulisan qiraat ini dengan sebagian menjadikan masyhur, hingga jadinya lahirnya istilah qiraat dalam Al-Quran adalah sebuah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad melalui perantara dari malaikat Jibril yang untuk disampaikan hanya kepada kaumnya. Dalam Al-Quran adalah sesuai dalam ajaran Islam dan hukum Islam yang ada pertama dalam kitab suci Al-Quran saja, dan tidak ada terhadap kitab-kitab yang lain, sehingga setiap umat muslim harus memahami dari kandungan dalam Al-Quran itu. Dalam memahami isi dan Al-Quran diperlukan beberapa satu ilmu yang bisa memahaminya dengan baik dan terakur. Yang pertama yaitu pengertian qiraat. Secara bahasa, qiraat bisa dibentuk berdasarkan atau akar kata qiraat, yaqra'u dan waqru', yang diartikan sebagai bacaan, dan makna aslinya mempunyai juga arti pengikutan atau mengumpulkan, atau arti mengucapkan dan tersusun rapi. Secara grammatologi, menurut beberapa penulis, mendefinisikan ada yang berbeda yang mudah dipahami dan dijadikan sebagai acuan dalam dikemukakan oleh Abdul Fattah, sehingga menurut istilah bahwasanya qiraat merupakan satu metode dan cara baca lafadznya dalamnya Al-Quran dalam berbagai macam segi, dan pewirayatan bagaimana cara meriwayatkan langsung Rasulullah sendiri, dan para mustahid dan para ilmuwan hanya didedikasikan melalui definisi dari qiraat, yaitu yang pertama tentang Al-Jarkani, merupakan suatu masa yang dianut oleh sebagian besar imam dalam qiraat yang berbeda dengan lainnya, dan dalam percakapan Al-Quranul Karim, serta kesepakatan dari Jajarul yang meriwayatkan kepada baik perbedaan ini dalam cara mengucapkan huruf-huruf dalam keadaan yang benar. Yang B itu Ibnu Jazari. Al-Quran merupakan mengatakan bagaimana cara meletakkan kalimat-kalimat, dan Al-Quran juga memiliki perbedaan dalam membacanya. Yang C Al-Jarkaishi. Qiraat merupakan perbedaan lafaz-lafaz dalam Al-Quran bisa menyangkut dalam huruf-huruf maupun berbagai macam cara pengucapan huruf-huruf tersebut, seperti contoh Hakim
masjid dan yang lain-lainnya. Jadi itu Syamsuddin Al-Qushalani. Qiraat ini memiliki suatu ilmu bagaimana cara mengetahui kesepakatan tentang perbedaan para ahli qiraat, yang itu manakalil al-katan. Dalam qiraat ini memiliki satu jamak jari qiraat yang berarti bacaan, dan ia termasuk dasar dari qiraat. Sejarah qiraat itu sendiri sebenarnya sudah muncul sejak pada masa Nabi. Walaupun pada masa itu qiraat bukan disebut disiplin ilmu, padan ini Al-Quran belumlah dibuktikan, sehingga berdasarkan pembacaan yang mudah dipelajari adalah masih secara lisan dan memiliki pedomannya. Rasulullah SAW dan para sahabatnya Nabi serta para hafiz Al-Quran ini bisa berlangsung secara terus dari masa sahabat hingga masa sekarang. Dan para pemerintah Khulafaur Rasyidin yang pertama Abu Bakar Siddiq, dan pada masa itu Al-Quran memanglah sudah dibukukan dalam satu hukum yang disebut dengan mushaf. Dan pada masa Khalifah Rasyidin yang ketiga Utsman bin Affan, mushaf Al-Quran sudah mengkodifikasi menjadi Al-Quran mushaf Utsmani yang disebarkan oleh di daerah-daerah muslim pada masa itu sudah menyebar luas guna menjadi pedoman hidup dan cara pembelajaran dan menghafal Al-Quran. Dari pengertian ilmu tajwid. Pengertian ilmu tajwid merupakan istilah dari bahasa Arab yang berarti bahasa diartikan sebagai melakukan sesuatu dengan bagus dan indah. Secara garis besarnya ya atuhu yang merupakan ilmu bagaimana cara mempelajari huruf-huruf dan kata-kata dalam berbahasa Arab yang ada di kitab suci Al-Quran. Dan dalam proses pembelajaran ilmu tajwid mempunyai metode dan kedudukan yang sangat penting dalam mencapai. Oleh karena itu, metode ini merupakan sarana yang paling penting dalam menyampaikan materi pembelajaran tajwid. Dalam sejarah bacaan ilmu tajwid berkaitan dari sejarah qiraat, dan biasanya itu setiap qiraat memiliki sangkut paut dari ilmu tajwid. Maka dari situlah kita banyak yang tumpang tindih tentang ilmu tajwid, dan Abu Ubaidah Al-Qasim bin Salam merupakan satu cara yang tersusun untuk dari itu agar tidak kesalahpahaman dan mempelajari tajwid dan bacaan. Maka yang dilakukan yang pertama itu dia terus mengembangkan ilmu tajwid dan berisikan tentang bagaimana aturan dari ilmu tajwid yang berjudulkan qiraat. Beliau menuliskan tentang ilmu tajwid 25 qiraat yang termasuk dari qiraat mutawatir. Abu Bakar Mujad berdasarkan bila menuliskan sebuah karangan buku yang berjudul Kitab yang Sabar Bisa Bila Al-Quran, yang artinya ujian pembacaan. Pengertian ilmu tajwid itu sendiri yaitu penguasaan ilmu tajwid perlu ada proses atau bagaimana cara mengetahui dan menguasai tanggapan untuk menggunakan pandai pengetahuan dan sebagainya. Dan sedangkan tajwid berbahasa bisa diartikan dalam membaguskan, jadi dalam bacaan satu qiraat yang dimaksud huruf merupakan sifat dari yang asli lalu bersama huruf sesuai dengan dikategorikan dari kitab tajwid, dan ilmu diperlukan untuk tahu sebagai tempat banyak huruf menghadap dan sifat-sifat bacaannya. Kemampuan dari qiraat. Memahami qiraat ada hubungannya dengan ilmu tajwid, yang itu memiliki bentuk jamak yang ada, sedangkan perbedaan dari ilmu tajwid mengetahui cara membaca masukul huruf yang ada masukul huruf pada bacaan Al-Quran.
dalam bacaan Al-Quran dalam berbahasa Arab. Adapun qiraat yang diartikan sebagai bacaan dengan benar dan fasih, dan dalam baca Al-Quran dengan lantunan suara yang tidak bisa dalam bahasa qiraat dan ilmu disiplin maupun kesendirian terusnya secara sistematis yang mempunyai metode tertentu dalam membaca Al-Quran. Dari hukum baca Al-Quran sendiri mengetahui tentang ilmu teknik yang fardu kifayah, yang artinya setiap beberapa orang di dalamnya sebuah komunitas ada mengerti atau paham tentang bagaimana macam tajwid agar bisa memberikan dan mengajarkan ilmu bacaan Al-Quran, yaitu ilmu tajwid, kepada kelompok orang tersebut. Dan mayoritas para ulama masih sepakat tentang baca ilmu tajwid itu merupakan hal yang wajib bagi setiap orang yang ingin membaca Al-Quran dengan baik. Dalam belajar ilmu tajwid juga harus mengetahui tentang hukum ilmu tajwid. Yang pertama, sukun dan tanwin. Dalam tajwid yang bertemu tanwin jika bertemu dari huruf-huruf yang lain, maka bisa dikatakan cara membacanya yaitu jelas terang. Dan huruf-huruf ijar juga harus dibaca dengan jelas karena tempat keluarnya huruf ijar yang ada di mulut di bagian kerongkongan atau tenggorokan. Yang kedua, idgham bila guna. Dalam ilmu tajwid, apabila dari mati atau tanwin menjadi satu dengan huruf bila guna, maka cara membacanya dengan cara mendengung dan idgham memiliki arti sendiri, itu masukkan dan diguna arti mengandung. Jadi cara bacanya itu yang tasjid ke sebuah satu huruf yang mendengung. Yang kedua, idgham bila guna. Dalam membaca ilmu tajwid dikatakan apabila nun mati atau tanwin menjadi satu dan huruf-huruf yang ada pada idgham bila guna, maka dalam bacanya dengan dimasukkan mendengung. Idgham yang artinya masukkan dan bila guna memiliki arti tidak mendengung. Jika bisa dikatakan caranya dengan tasjid ke dalam satu dua huruf idgham dengan cara suaranya tidak harus mendengung. Iqlab. Dalam ilmu tajwid bisa dikatakan dan mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf iqlab, maka dalam bacanya dengan dukar. Iqlab juga diartikan berarti mengatur, atau tepatnya bahasa bacanya yaitu nukar dari huruf jadi hurufnya atau ifak hakiki. Dalam ilmu tajwid bisa dikatakan tentenika dan tanwin menjadi salah satu huruf dari ifak hakiki, maka biasanya bacanya dengan cara disamar-samarkan. Ifak memiliki arti nyamar atau bukan dari hakiki itu sendiri yang sesungguhnya. Jadi cara kedua membacanya dengan cara mendengung terang. Min sukun. Ikhfa safawi. Dalam ilmu tajwid, safawi nun mati bertemu dengan huruf ikhfa safawi, maka cara membacanya dengan cara samar. Bahasanya saya menyamarkan suatu dari suatu yang mati dengan diiringi dengan dengungan, meskipun dari dengannya tidak begitu terlalu jelas karena satu huruf dari mim mati dan dengan memiliki 4 dari keluarnya nama dari kedua bibir dan bahasa Pawi hurufnya hanyalah satu. Kedua, ekomimi. Dalam ilmu tajwid, bila dari nun mati yang bertemu dengan dari segala satu huruf idgham, maka cara membacanya dengan cara dengan satu. Idgham hanyalah satu, yaitu hanya mim. Jadi idgham merupakan suatu pertemuan dua huruf yang mim yang mendapatkan dengan cara mendapatkan prestajid. Ketiga, ijazah safawi. Dalam ilmu tajwid, bila mim mati bertemu dengan huruf ijazah safawi, maka bisa dikatakan harus baca dengan jelas, harus tertutup, harus jelas safawi yang ada banyak, kecuali ba dan mim hanya memiliki dua huruf yang disebutkan
dan merupakan memiliki dari idgham mimi dan ikhfa syafawi. Mim bertajwid atau nun. Tajwid dalam ilmu tajwid bertajwid bila bertemu dengan huruf nun yang bertajwid, maka cara membacanya langsung dan didengarkan. Hal ini merupakan bentuk bacaan dari gunah, dan gunah juga bisa disebutkan gunah. Dan segi bahasa, gunah memiliki arti yang suara yang didengungkan dengan suara yang ringan langsung berasal dari lubang hidung, tidak menggunakan lidah siwir apapun. Lam tarif merupakan lam dengan yang bisa langsung dihubungkan dengan kata dan nama-nama yang berbeda. Hijar komariah dalam ilmu tajwid bisa dikatakan lam tarif yang bertemu dengan huruf-huruf dari ijar komariah maka langsung dibaca jelas. Sedangkan komar bisa diartikan dalam bahasa Arab itu lam tarif itu sedangkan diibaratkan dengan bintang. Idgham samsiah dalam ilmu tajwid bahwasanya jika lam tarif bertemu dengan huruf dari komariah yang lainnya, kepada itu huruf yang ada pada ijar komariah disebutkan, maka dengan idgham dan samsiah memiliki yang artinya matahari. Daripada itu, jika dari lam yang diibaratkan dengan bintang bertemunya sama dan maka jika tidak terlebih begitu kelihatan, maka karena itu tidak dibaca. Dari alif lam itu sendiri bertemu langsung huruf samsiah, maka harus ditasydidkan dan dimasukkan ke dalam huruf yang ada pada berikutnya. Sedangkan qalqalah huruf yang sama dan memiliki perbedaan. Kalau qalqalah surga ada pada huruf qalqalah yang dekat pada di tengah kalimat dan memiliki kubro, memiliki huruf qalqalah dan berada di akhir kalimat. Qalqalah sukra juga harus dibaca dengan tipis dan seperti arti presukra sendiri yang memiliki arti kecil qalqalah kubro, maka qalqalah kubro harus dijelaskan dengan panutan yang memiliki arti yaitu besar. Kesimpulannya, ilmu qiraat dan ilmu merupakan sangat penting dalam mempelajari cara membaca kitab suci Al-Quran, karena jika satu baca kitab suci Al-Quran akan berbeda arti mempengaruhi bacaannya juga. Oleh karena itu, ilmu qiraat merupakan ilmu tentang bacaan, dengan ilmu tajwid merupakan ilmu yang mempelajari tentang huruf Arab yang ada di Al-Quran, dan termasuk fardu kifayah. Sebelum baca Al-Quran sebaiknya harus mempelajari ilmu qiraat dan ilmu tajwid agar bacaannya benar dan tidak salah dalam membaca Al-Quran. Mungkin cukup sekian presentasi tentang ilmu qiraat dan ilmu tajwid. Maka saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.